Rumah milik pimpinan Koperasi Bahana Lintas Nusantara, Nicholas Nyoto Prasetyo, menjadi sasaran puluhan warga yang melakukan aksi protes terkait persoalan tambang emas di Papua. Sejak Selasa 18 Juni 2024 hingga Jumat 21 Juni 2024, warga menduduki rumah tersebut menuntut penyelesaian masalah pembukaan lahan tambang emas. Aksi ini dilakukan oleh warga yang mengaku sebagai perwakilan pemilik lahan di Kampung Sawesuma, Distrik Urumguaye, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Mereka menuntut ganti rugi dan kompensasi atas pembukaan lahan tambang emas yang diduga merugikan mereka. Protes ini tidak hanya berlangsung damai. Salah satu rekan Nicholas, Supriyono, mengalami perlakuan kasar hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Mediasi yang sempat dilakukan tidak membuahkan hasil, membuat situasi semakin tegang. Ketua Tim Penasihat Hukum Nicholas, Muhammad Sofyan, mengungkapkan bahwa aksi warga ini salah sasaran dan terkesan intimidatif. Dari tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut, kami memandang adanya dugaan tindak pidana, terutama intimidasi dan permintaan yang menurut kami tidak rasional. Selain itu, tuntutan mereka salah sasaran, tegas Sofyan. Nicholas dan Supriyono merasa kemerdekaan mereka terampas akibat aksi ini, sehingga mereka melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Sofyan menekankan bahwa kliennya hanya bertindak sebagai investor, bukan pihak yang bertanggung jawab atas pembukaan lahan tambang tersebut. Selamat sore rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir di sini meluangkan waktu. Dan pada kesempatan hari ini kami bertindak untuk dan atas nama klien kami, Pak Nicholas sama Pak Supriyono. Kami dari lawyer berempat. Ini saya Muhammad Sofyan, di samping saya Aditya Cahyo Putro, ini Pak Al-Imam Ghazali, Al-Ghazali, dan ini Ibnu Rosyadi. Jadi kami dari kuasa hukum pada kesempatan sore hari ini akan menyampaikan beberapa pokok. Satu, bahwa terkait dengan beberapa polemik atau insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu, perlu kami sampaikan, kami berpendapat bahwa rangkaian peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa hukum dan kami menduga ada dugaan tindak pidana di dalamnya. Karenanya untuk kepentingan dan kepastian hukum, klien kami telah melakukan upaya hukum secara pidana. Pertama, Pak Supriyono secara resmi sudah melakukan laporan dan sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga secara limitatif klien kami Pak Nicholas juga telah melakukan pengaduan resmi kepada kantor kepolisian Polres Salatiga. Nah, adapun delik-delik atau laporan yang akan kami laporkan ada beberapa. Sudah kami identifikasi berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, maka kami berpendapat dan berpandangan bahwa insiden itu telah mengakibatkan berimplikasi pada dugaan tindak pidana. Karenanya, klien kami sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional harus melaporkan itu untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari negara. Demikian bahwa persoalan yang terjadi, yang akarnya itu sebenarnya khusus pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa klien kami menempuh hukum dalam konteks insiden yang terjadi di Kota Salatiga. Jadi konteks di sana ada pun hal-hal lain yang kemudian menyangkut akar di sana dan lain selebihnya itu sudah ada pihak-pihak lain yang lebih berkompeten dan sudah ditangani. Misalnya kejadian di Papua, terus kemudian ihwal bagaimana seterusnya itu terjadi perjanjian dan seterusnya, itu sebenarnya itu bukan konteks dan bukan kompetensi klien kami, karena klien kami hanya bertindak selaku investor.